Bang. Kalau Abang, apa yang saya katakan, Bang? Ayat 1, aku nomor 10, Bang. Nomor 10, nomor 10. Nomor 10. Saya nanya nomor 1, nomor 10. Boleh berbohong Anda. Loh, tadi saya katakan Ayub 31 nomor 10. 31 ayat 1. Yang mana benar ini? Saya katakan Ayub 31 nomor 10. Ya, ada saya bilang 1. Nggak ada. Anda bilang di Ayub 31 ayat 1 kamu bilang. Saya nggak mengatakan Ayub 31 nomor 1 enggak. Saya mengatakan Ayub 31 nomor 10. Udah saya baca dulu ya. Baca silakan. Ya. Ayub 31 ayat 1. Maka berilah istriku mengiringi bagi orang lain dan biarlah orang yang benar bacanya dong, yang benar bacanya. Oke ya. Maka biarlah istriku mengiringi bagi orang lain dan yang benar bacanya, yang benar bacanya, yang benar. Ya udah, hargai orang. Bagaimana saya mau menghargai Abang sementara Abang membacanya aja nggak benar. Istriku mengiringi orang lain dan baca yang benar, baca yang benar. Iya, ini saya baca yang benar. Udah baca Dewa. Ya baik, ini saya yang baca aja Bang. Kalau Abang nggak bisa baca, biar saya yang baca. Maka biarlah istriku mengiringi orang lain dan biarlah orang lain menidurinya. Apa maksudnya ayat 31 ayat 1? Biar kamu paham. Jangan kamu baca ayat 1 sepenggal-sepenggal kamu lalu Anda tafsirkannya ada maksudnya di situ Dewa ya sebentar. Oke dalam ayat sebentar ya maksudnya sebentar. Tadi Pak Ustadz Miftah saya minta jujur ya, Dewa jujur ke Pak Ustadz Miftah jawab. Pada saat tadi dia menampilkan dalil, dia membaca satu perikop nggak Pak Ustadz? Iya. Dia tidak membaca satu perikop ya, hanya menampilkan satu dalil, betul ya? Nah, sekarang giliran dia membawa yang namanya dalil Ayub 31 nomor 10, dia baca satu perikop. Seolah-olah yang nomor 10 ini bakal hilang gitu. Seolah-olah. Padahal poinnya di sini. Kan tadi jelas pertanyaannya ke Pak Ustadz Miftah. Apakah di dalam Islam itu istri kita itu boleh ditiduri sama orang lain? Ternyata jelas jawabannya. Tidak ada. Tetapi ternyata di dalam Ayub 31 nomor 10, istri ente itu boleh digiling. Boleh ditiduri sama orang-orang lain. Kalau dikatakan orang-orang lain, ini artinya lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, itu bisa trisam, bisa juga gengbeng. Gitu. Oke, coba. Silakan. Di dalam Ayub 31 ayat 10 kenapa Ayub mengatakan boleh istri yang ditiduri sama orang lain? Karena apa? Karena istri si Ayub sendiri sudah bersalah. Karena kenapa dia boleh dikatakan si Ayub boleh orang lain boleh ditiduri oleh istrinya itu? Karena istri si Ayub sudah ketahuan sama si Ayub karena dia maksudnya sudah berselingkuh dengan orang lain, begitu. Yang kedua, berarti artinya Pak, yang kedua, sebentar Bang. Artinya Bang, orang yang sudah berselingkuh di dalam kekristenan itu ternyata boleh digiling ya Bang ya, boleh digiling ya. Orang yang berselingkuh di dalam kekristenan, si istri yang berselingkuh itu tidak perlu dinasehati, tetapi boleh digiling dan boleh ditiduri sama orang-orang lain. Begitu Bang ya? Begitu Bang. Ini kita pahami dalilnya ya. Kita buka dulu ya Iwan Pila ya. Dewa sendiri baru membaca kok ada dalil seperti ini gitu ya. Ini sebagai bukti aja, pelajaran. Nah ini dalilnya. Minta dibesarkan host. Nah ini dalilnya. Apakah ini bisa dikatakan sebagai firman Tuhan atau tidak ya? Malu. Nah ini ya. Malu. Sebentar, kita baca dulu ya. Kita baca dulu. Maka biarlah istriku. Ayub tahu istrinya sudah berselingkuh. Nah, makanya ayat itu ada supaya apa? Supaya kita
harus teliti memiliki para istri-istrinya. Kenapa? Ayub pun bisa dia bergumul dengan Tuhan. Kenapa dia bergumul? Dia tanya dulu Tuhan, gimana caraku Tuhan untuk menghadapi istriku yang begini ya? Yang suka yang suka selingkuh. Tuhan sanggup membelikannya. Tuhan sanggup membelikannya Ayub tersebut. Ya, di mana dikatakan Tuhan sanggup? Karena sanggup di Ayub 42 ayat 10 sampai 12. Saya bacakan dulu ya. Ayub 42 ayat 10 sampai 12 saya baca ya. Allah sanggup, Allah sanggup memulihkan keadaan si Ayub. Oke ya, kita baca ya. Ya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan si Ayub setelah ia meminta doa sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan pada Ayub 2 kali lipat dari kemenangan dahulu. Jeder, selamat datang di kebenaran. Karena Ayub sudah bergumul sekian tahun dia bergumul karena istrinya sudah bercerai, karena istrinya ketahuan selingkuh, maka ia sudah bertanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana rencanamu kemudian? Karena rencana Tuhan tidak sama dengan rencana manusia. Dikatakan bagi manusia tidak mustahil, bagi Tuhan itu mustahil. Itu sesuai dengan jawabannya di Ayub 42 ayat 10. Tuhan sudah memberikan keadaan Ayub yang dulu menjadi yang luar biasa. Itu tertera di Ayub 24:2 ayat 10 sampai 12. Kita baca ayat 42 ayat 12. Maka Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya dahulu. Ia mendapatkan 14 ekor kambing domba dan 600 unta, 1000 pasang lembu dan 1000 pasang ekor keledai. Berarti Tuhan itu sanggup memulihkan keadaan si Ayub yang lama menjadi berlipat ganda. Begitu, silakan. Saya bertanya balik. Oke, saya bertanya. Baik, sebentar dong. Sebentar dulu. Ini di dalam Ayub 31, sebentar ya. Ya nggak apa-apa, anggap aja saya takut ya, Tadi berdasarkan pemaparan dia yang panjang kali lebar, itu tidak nyambung sama sekali dengan jawabannya. Di sini ada kisah mengenai soal ini adalah firman Tuhan ya. Yang dipercaya sama orang-orang Kristen adalah firman Tuhan. Bukankah yang namanya seorang nabi itu adalah junjungan? Seorang nabi itu adalah suri toladan yang patut kita hormati, yang patut kita ikuti. Itulah seorang nabi. Nah, di sini Ayub dihinakan sama dia, sampai-sampai dia mengatakan namanya saja dengan sebutan si Ayub. Nah, terus di sini perintahnya jelas ya. Di dalam Islam itu kami tidak boleh yang namanya mendekati zina. Jangankan melakukan zina, mendekati saja pun kami jelas itu tidak boleh. Tetapi perintah di dalam Ayub 31 nomor 10, ini dipahami ya, silakan ya, baca dengan akal ya. Maka biarlah istriku. Jadi Nabi Ayub ini berdasarkan dari firman Tuhan itu dibiarkan gitu kan. Bayangkan, kira-kira masuk akal nggak ada seorang nabi yang membiarkan istrinya digiling sama orang lain? Kira-kira menurut Ikhwan Pilah di bawah nih, masuk akal tidak? Dan ini dilakukannya itu bukan kepada satu orang saja. Soalnya di ayat selanjutnya di sini dikatakan, dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Artinya ini bisa ditiduri sama siapapun juga. Nah, ada hikmah apa di balik tulisan ini? Ada hikmah apa di balik yang namanya firman Tuhan ini? Ternyata firman Tuhan itu yang namanya istri itu boleh digiling sama orang lain. Berdasarkan dari apa yang dia jawab tadi, istri yang sudah selingkuh itu boleh digiling sama orang lain. Kenapa?
istrinya seorang nabi saja berselingkuh, kata dia, itu boleh digiling sama orang lain. Apalagi istri kita, istri orang-orang Kristen yang sudah bersuami, kalau misalkan istrinya itu ketahuan selingkuh, kata si yang terbaik Tuhan, ternyata boleh digiling sama orang lain, boleh diantri sama orang lain, boleh ditrisam sama orang lain, bahkan boleh digengbeng sama orang lain. Itulah ajaran kekristenan, boleh melakukan yang namanya Oke, zina. saya tanya balik ya. Gitu ya. Oke, saya tanya balik. Oke, saya tanya Nah. balik. Oke. Oke. Jadi Ini selesai sudah ya. pertanyaan saya. Ini pertanyaan yang sama. Selesai Oke. sudah ya, ternyata di Kristen itu diperbolehkan yang namanya melakukan perzinahan, walaupun itu istri, ya, itu jelas di situ ya. Jadi istri orang-orang Kristen ini, ya kalau melakukan perselingkuhan, kata si yang terbaik, itu boleh digilir sama orang lain, boleh, dan itu tidak ada hukumnya sama sekali. Ya, kita tahulah fakta di lapangan itu seperti apa. Tidak mungkin Loh, mana Bang Dewa? Kemana Bang Dewa ini? Malah Nggak tahu. kena dia. Kena. Nah, Hmm. Oh. Ya, siapa ini ya? Assalamualaikum. Oh, ada lagi Bang Dewa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, kena peringatan, Pak Albo, kena. Jadi kita cari lagi outlet ya. Ya itulah gara-gara baca Bible ya kayak gitu. Di Eropa, di Amerika itu ada hukum pelarangan untuk membaca yang namanya Bible. Kenapa? Karena Bible itu berbahaya. Bayangkan ya, jangankan di Eropa, jangankan di Amerika, TikTok saja bisa membedakan mana ajaran yang berbahaya, mana yang ajaran yang tidak berbahaya. Terbukti 8 akun dewa terbokir permanen gara-gara membaca yang namanya Bible. Betapa berbahaya Bible itu ya, kalau misalkan dibaca. Padahal Tapi pada firman saat Tuhan loh. Nah itu dia. Tetapi pada saat kita membacakan yang namanya Al-Quran, itu TikTok itu adem. TikTok adem, TikTok dingin. Ada nggak yang pernah yang namanya ketika baca? Ini noise Pak Dalbo. Lanjut. Nah, ada nggak coba cari pada saat umat Muslim membacakan Al-Quran tiba-tiba terblokir? Ada tidak? Jujur aja, ada tidak? Kalau ada katakan ada. Kalau tidak ada katakan tidak ada. Enggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah selama ini Dewa main TikTok sudah lebih daripada yang namanya 1 tahun, hampir 2 tahun lebih. Tidak ada satupun juga pada saat umat Muslim membacakan Al-Quran tidak ada yang kena banned. Tapi terbukti Dewa, demi Allah, akun Dewa itu terblokir permanen gara-gara membaca yang namanya Bible. Waktu itu membaca Hosea, membaca Yehezkiel, sekarang terakhir tadi membaca Ayub 31 nomor 10. Diblokir akun Dewa ini, ya kena banned. Ini luar biasa Bible ini ya. TikTok aja bisa tahu itu, berbahaya banget itu. Ya silakan Pak Dalbo. Ada Bunda Nailis ini. Oke, saya mau bertanya ini tentang sabar Quran. dulu. Boleh, silakan, boleh. Bunda Nailis, Assalamualaikum. Silakan bertanya, apa bertanya? Kamu bilang dalam Islam itu, saya bertanya sama Anda. Dalam Islam itu boleh nggak seorang istri itu boleh nggak diceraikan itu? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak Boleh. digauli? Boleh nggak digauli Boleh. oleh orang lain? Nggak boleh. Oke. Coba kamu buka Quran surah 4 ayat 20, coba kamu terangkan sama saya.
Ya, silakan dibuka. Ya, coba buka Quran 4 ayat 20. Coba buka Pak Dalbo. Dibuka lah. Baik, Situ yang Anissa. bawah. Coba buka Quran surat 4 ayat 20. Oke, saya buka ya. Surah Ya. 4. Nah, oke. Coba kamu terangkan, kamu bilang perempuan itu Boleh dijelaskan? boleh dihargai. Oke. Oke, saya buka dulu ya. Surah An-Nisa ya. An-Nisa ayat 20. An-Nisa ayat 20. Jika kamu ingin mengganti dengan istri yang lain sedangkan kamu telah memberikan salah seorang, maka hendaklah salah Di antara mereka harta yang banyak sebagai mahar. mengambilnya kembali sedikit pun, maka kamu akan mengambilkannya dengan cara dusta dan dosa yang nyata. Berarti dalam Islam Nggak usah menyimpulkan. Santai aja. Santai aja, nggak usah menyimpulkan, ya. dalam Islam Nggak usah menyimpulkan. Jangan Slow aja. menyimpulkan, Bang. Anda bertanya. Slow aja, Bang. Bertanya aja. Bertanya, jangan menyimpulkan. Silakan, Mendewa. Di sini tidak ada. Baik, di sini tidak ada sama sekali. Di sini pernyataan tadi dia mengatakan boleh tidak istri. Kesurupan. Kenapa? Kesurupan. Bertanya, Bang. Ini gampang kok. Penjelasannya ini sangat gampang, Bang. Anak saya aja yang SD mampu dia jelaskan ini data. Tapi Anda dengarkan, Dewa mau jelaskan, Bang. Ya kan? jelaskan, coba jelaskan dalam surah. Silakan, Bang Dewa. Silakan. Ya. Ya, Bang. tadi dia mengatakan istri kita itu boleh dikasih kepada orang lain, ya kan? Sebelum dijawab pertanyaan ini, ente minta maaf dulu dong, bro. Tidak ada pernyataan yang mengatakan istri kita itu boleh diberikan kepada orang lain. Itu tidak ada. Minta maaf dulu ente. Ya, jangan framing, jangan kayak gitu. Jangan ente itu bertanya soal Islam, soal Islam itu, tetapi ente dengan modal kebencian. Di sini saya baca nih ya, Iwan Pila ya, saya baca. Silakan. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, kesetanan. Jangan gitu lah, Bang. Abang kan posisi bertanya. Abang kan posisi bertanya. Biarkan kami yang menjelaskan. Kan gitu loh. Jangan memberikan satu kesimpulan, bahaya tuh. Selamat datang kebenaran. Apanya kebenaran, Bang? Dalam Islam boleh. Apanya boleh, Bang? Tidak dihargai di saudara. Kenapa di sini intinya tidak digilirkan, Bang. Kamu memberikannya. Abang, yang penting tidak digilir dengan laki-laki lain, kan? Ketahuan. Apanya ketahuan, Bang? Di sini tidak dikatakan menggilir suami istri, enggak. Beda tadi di Amsal 30 10 beda, jauh berbeda, Bang. Di sini bukan dikatakan digilir. Apabila di antara suami ingin mengganti istrinya dengan istri yang lain, ya, karena tidak dapat lagi mempertahankan kesabaran atas ketidaksenangannya kepada istrinya, ya, dan istri tidak pula melakukan tindakan kejahatan. Jadi istrinya ini bukan melakukan kejahatan sebagaimana di Bible tadi, menggilirkan dirinya kepada laki-laki lain, ya, maka janganlah suami mengambil barang atau harta yang telah diberikan kepadanya. Artinya Al-Quran ini menerangkan ketika ada suami mau menceraikan istrinya tanpa ada sebab, ya, tidak boleh lagi mengambil harta apapun yang pernah diberikan sama istrinya, contoh rumah. Nah, kecuali, ya, ini perkara harta gono gini, kecuali suami menceraikan istrinya, istri ini ada kesalahan, harta ini boleh dibagi dua. Itu, Bang, ceritanya. Paham toh? Sudah. Oke, sudah. Paham toh? Sudah, oke, sudah.
Oke, sudah. Ngerti nggak bang? Wah. Saya tanya dulu, ngerti nggak penjelasan saya? Anda mentret. Komentar. Saya terangkan lagi, dengarkan baik-baik bang, dengarkan baik-baik bang, dengarkan baik-baik bang. Saya terangkan lagi, ada suami menceraikan istrinya tanpa ada sebab. Istrinya ini tidak melakukan apapun, kesalahan apapun, tiba-tiba suaminya ini mau menceraikan istrinya, maka suami ini tidak berhak mengambil apapun harta yang pernah ada diberikan kepada istrinya, yang dia beli sama-sama, mungkin beli mobil atau beli rumah. Suami di situ bang tidak punya hak untuk mengambil harta yang ada di istrinya. Itu bang. Kalau suami menceraikan, menginginkan mengganti istrinya dan menceraikan istrinya yang satu, lalu dia mau menikah dengan yang lain, maka suami ini tidak boleh mengambil harta yang pernah diberikan kepada istrinya. Masa nggak ngerti bang? Oke, sudah. Oke, Ya. Pak Bu. Pernyataan tadi ente mengatakan, sebentar. Pernyataan tadi ente mengatakan istri kita itu boleh dikasih ke orang lain, mana bang? Mana? Jadi begini bang ya, yang namanya abang mau belajar Islam, abang mau bertanya soal Islam, jangan didasari dengan yang namanya kebencian bang. Jangan, ya. Mau cari remis bagaimanapun juga, abang nggak akan pernah ketemu. Tidak ada pernyataan di dalam Al-Quran itu istri kita itu diberikan kepada orang lain. Lain halnya di dalam Ayub 31 nomor 10, istri abang itu ternyata boleh digiling bang. Boleh digiling sama orang lain, boleh digilir sama orang lain, boleh ditrisam sama orang lain, bahkan boleh digengbeng sama orang lain. Itu di dalam Ayub 31 nomor 10. Sementara di dalam surah An-Nisa nomor 20 bang, ketika yang namanya seorang suami ingin mengganti yang namanya istrinya, dia menceraikan istri yang pertama, ternyata tidak ada sebabnya sama sekali, mungkin karena kesalahan suaminya terlalu bosan sama istrinya atau apapun juga, apapun harta yang sudah diberikan kepada istrinya itu, baik rumah, baik harta benda apapun juga, tidak boleh diambil walaupun itu cuma Rp1 sekalipun. Itu di dalam Islam bang, seperti itu ya. Sementara di dalam kekristenan bang, Mantap sekali. nah, jadi gitu bang ya. Kalau mau bertanya nyari remis, nggak akan pernah ketemu bang. Nggak akan pernah ketemu ya. Ajaran di dalam Islam tidak ada satupun juga ajaran itu menggiling yang namanya istri kita, nggak ada bang. Ajaran di dalam Islam, Allah tidak pernah memerintahkan kepada kita itu sebagai suami untuk memberikan istri kita kepada orang lain untuk digengbeng, nggak ada bang. Nggak ada ya. Tapi di dalam Kristen di gengbeng itu ada bang. Jadi jelas ya Waya, jelas ya bahwa Ya. di sini bercerita seorang suami ini menunjukkan ke Allah adil. Adil. Kenapa dikatakan adil? Tadi kan di An-Nisa ini di ayat 4, di ayat 3. Laki-laki diperintahkan memiliki istri lebih daripada satu apabila dia mampu melakukan keadilan di dalamnya. Nah, poinnya di dalam An-Nisa ayat 20 ini semua orang tahu bang. Jadi manusia berakal paham, ngerti, yang pernah duduk di bangku sekolah ngerti dia. Karena ini ketika seorang suami yang dijelaskan tadi Pak Dewa, jelas ketika suami menceraikan istrinya tanpa ada sebab, maka hukumnya di sini laki-laki itu tidak boleh mengambil harta pun sedikit pun, sesen pun nggak boleh. Apanya yang terpojok bang? Coba yang di mana kita umat Islam terpojok bang? Orang melihara kemaluannya ini gimana ini saudara? Ini di mana terpojoknya bang? Saya tanya di An-Nisa 20, ya menurut Anda ini apa? Di mana terpojoknya? Alamat 308. Kemana-mana ini? Jangan dulu kemana-mana. Di An-Nisa
ayat 20 di mana di situ Pak? Dikatakan gilirlah istrimu sebagaimana di dalam kitab saudara. Di mana tadi? Di Ayub ya. Ayub 30 nomor 10. Ayub 31 nomor 10. 31. Ayub 31 nomor 10. Di mana kira-kira di situ Pak? Oke. Di mana Bang? Oke, kalah telak kalian. Oh iya, kalau sudah kesurupan Ya, Bang, nggak apa-apa. mungkin Abang layak dibawa aja dulu karena persoalannya lintas kesurupannya habis Bang, waktu lintas kesurupan habis. Waktu lintas kesurupan habis Bang. Jelas di dalam surah An-Nisa 20, kalau orang punya akal sehat, pernah sekolah, paham, jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak sebagai mahar, janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata? Ini laki-laki yang mau menikah kembali tetapi dia menceraikan istrinya tanpa sebab. Apapun dasar alasannya itu tidak diperbolehkan, walaupun dia berdusta dan berdosa, enggak boleh, kecuali istrinya punya kesalahan. Boleh, itu dikatakan harta gono gini dibagi dua. Tetapi ini ya naik Pak Junet, naik Pak Junet. Mas kenapa si Kristen ini dungu ya? Ya saya kadang-kadang heran loh, Kristen ini kok dungunya minta ampun loh. Padahal jelas di sini laki-laki mau nikah lebih daripada satu, tetapi dia menceraikan istrinya yang satu, maka mahar yang pernah diberikan tidak boleh lagi diambil. Masa nggak mengerti? Nah, yang berdusta di sini laki-lakinya. Kalau laki-laki ini mau mengambil harta itu kembali dengan cara dusta dan dosa, itu nggak bisa. Apapun itu nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Tapi kita harus mengerti ya teman-teman, bahwa saudara kita itu kan Kristen, ya. Kristen mana tahu yang gitu-gituan. Ini Pak Dalbo, Ya, di bawah ada tukang handphone nggak? Ada tukang handphone nggak? Ganti kaca nih. Iya. Kenapa? Handphone ganti kaca. Handphone buruk sih, tapi buat data mantap ini. Mantap, Buat handphone data. saya juga hancur Pak. Siapa tahu ada tukang handphone di bawah, ya kan? Sini Mas Dewa, benerin ke saya. Ini ya kacanya. Nah, mantap. Mau nggak bercanda? Lanjut. Itu ya jelas ya sama Kristennya. Kalau bertanya jangan menyimpulkan Pak, jangan dikarang-karang Pak, ya. Jangan Anda karang-karang, jangan samakan Al-Quran dengan Bible. Kalau Al-Quran bebas, kalian mau tafsirkan apa, itu urusan kalian. Kalau Al-Quran janganlah mengatakan inilah istri kalian diambil ini. Justru dalam Al-Quran ini betapa mulianya perempuan itu. Masa nggak ngerti? Tapi kita nggak harus paham ya, karena yang bertanya Kristen. Tuhan aja mereka tipu, apalagi kita. Ya Kristen lagi yang mau naik silakan. Kenapa sih Kristen kalau sudah ini, padahal jadwalnya ini naik Pak Junedi, naik. Padahal jadwal lintas kesurupannya habis loh. Tandanya kagak habis, nggak, saya nggak turunkan. Ya sudah jam 10.30. Pak Junet, naiklah. Padahal yang ditampilkan Bandewa itu di Ayub 31 nomor 10 itu kita tidak menafsirkan loh, sesuai yang tertulis dibacakan. Begitupun juga Al-Quran tadi ayat 20. Malah mereka sendiri yang berpendapat. Pendapatnya berbeda dengan isi Al-Quran. Padahal modal terjemahan aja mereka nggak ngerti loh. Padahal di sini jelas. Suami, contoh saya Dalbo, istri saya baik, saya sudah memberikan mahar atau harta. Istri saya ini tidak melakukan kesalahan apapun,
tiba-tiba saya mau menceraikan dia karena saya mau nikah lagi, maka saya tidak punya hak untuk mendapatkan sedikit pun harta di situ, nggak punya hak. Dengan cara apapun, dengan cara dusta dan berdosa, nggak bisa saya mendapatkan di situ, nggak ada hak. Ini Al-Quran menegaskan perlindungan buat perempuan-perempuan yang punya suami, ya, yang punya suami, suaminya mau nikah lagi, menceraikan perempuan tanpa ada sebab. Itu ya. Jangan abangku tadi Dinda ya. Tadi saya bertanya dua arah. Jangan menganggap saya iya akan membenar-benarkan itu, enggak, sebagai penilaian ya, edukasi. Orang di bawah bisa berpikir, mungkin masih ada Kristen walaupun